Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah akuntansi kelanjutan bersama saya, Amri Firmansyah. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang investasi saham pada entitas asosiasi akuntansi untuk bagian yang pertama ya. Nah, investasi pada instrumen ekuitas mencerminkan kepemilikan atas saham yang diterbitkan oleh entitas lain. Untuk pihak penerbit dinamakan dengan investi dan pihak pembeli dinamakan dengan investor. Imbal balik saham atau instrumen ekuitas dapat berubah dividen. Kepemilikan investor atas saham signifikan ini memiliki hak suara yang memungkinkan investor untuk mempengaruhi kebijakan perusahaan. Kepemilikan di atas 50% memberikan pengaruh dominan atau pengendalian signifikan investor atas kebijakan yang diambil oleh investi. Apabila kita melihat berkaitan dengan kelompok persentase kepemilikan saham ya dari satu perusahaan kepada perusahaan lain, ini kepemilikan 0 sampai dengan kurang 20% ya, kemudian 20 sampai dengan 50% dan lebih dari 50%. Nah, kalau misalkan kita lihat bagaimana perbedaan ya kepemilikan persentase saham kurang dari 20%, 20 sampai dengan 50% dan lebih dari 50%. Pertama dari sisi tingkat pengaruhnya. Kepemilikan kurang dari 20% tidak ada ataupun pengaruhnya kecil. Sedangkan kepemilikan 20 sampai dengan 50% memiliki pengaruh yang signifikan. Sedangkan kepemilikan lebih dari 50% ini sifatnya adalah pengendalian, sehingga terdapat adanya hubungan antara induk dan anak perusahaan. Untuk metode akuntansi, kepemilikan kurang dari 20% ini disajikan dengan nilai wajar atau sesuai dengan kos ataupun biaya perolehannya. Sedangkan kepemilikan 20% sampai dengan 50% menggunakan metode ekuitas. Dan lebih dari 50%, ya walaupun ini kita katakan sebagai konsolidasi ya, laporan keuangan antara induk dan anak perusahaan, tetapi metode pencatatannya bisa dengan menggunakan metode biaya dan metode ekuitas. Kemudian dari sisi pengakuan pendapatan. Pendapatan investor atau perusahaan yang memiliki investasi saham di perusahaan lain, kepemilikan kurang dari 20% berasal dari dividen yang diumumkan. Sedangkan kepemilikan 20% sampai dengan 50% ini dari bagian laba investi. Nah, sedangkan kepemilikan lebih dari 50%, seluruh laba dikonsolidasikan dalam laporan keuangan konsolidasi induk dan anak perusahaan. Selanjutnya berkaitan dengan pelaporan laporan keuangan. Perlakuan laporan keuangan ya. Kepemilikan kurang dari 20% dicatat sebesar nilai wajarnya apabila menggunakan metode nilai wajar. Namun apabila menggunakan metode biaya ya atau cost of investment-nya berarti dicatat sesuai dengan perolehan nilai investasi di awal akuisisi ataupun di awal investasi. Nah, sedangkan kepemilikan 20% sampai dengan 50% nilai investasi ini merupakan biaya yang dikeluarkan atau cost of investment atau nilai imbalan ditambah dengan persentase bagian laba ya dikurangi dengan persentase dividen yang diumumkan oleh investi. Sedangkan kepemilikan lebih dari 50% ini penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Kemudian untuk entitas asosiasi, karena di dalam pertemuan materi ini kita akan membahas kepemilikan investasi saham 20 sampai dengan 50%. Nah, berarti pihak investinya ini dinamakan dengan entitas asosiasi. Jadi kalau misalkan kita lihat definisinya, ini entitas asosiasi ini merupakan entitas di mana investor memiliki pengaruh signifikan namun tidak memiliki pengendalian atau bukan sebagai entitas anak. Nah, apa itu pengaruh signifikan? Ini merupakan kemampuan berpartisipasi dalam kebijakan keuangan dan operasional investi, bukan mengendalikan. Nah, indikasinya yang pertama dari perwakilan dalam dewan direksi ataupun komisaris, artinya adalah pihak investor ini memiliki hak ya untuk memiliki wakil
di bagian Dewan Direksi ataupun Dewan Komisaris Investi ya. Yang kedua, partisipasi dalam pembuatan kebijakan termasuk kebijakan dividen. Yang ketiga, transaksi material antara investor dan investi ya. Dan yang keempat, pertukaran manajemen. Dan yang kelima, penyediaan informasi teknis yang penting. Kemudian kalau misalkan kita bandingkan ya, apa itu metode biaya dan nilai wajar ya. Ini kalau misalkan kita lihat apa namanya metode biaya dan metode ekuitas ya, di mana kepemilikan kurang dari 20% itu kita anggap sebagai pencatatan dengan menggunakan metode biaya ataupun dengan nilai wajar. Nah, sedangkan kepemilikan 20 sampai dengan 50% ini menggunakan metode ekuitas. Yang pertama dari pengakuan awal investasi. Metode dan nilai wajar ini dicatat sebesar biaya perolehan pada akun investment. Nah, ini juga sebenarnya sama dengan metode ekuitas, yaitu dicatat sebesar biaya perolehan pada akun investment in associate ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pengukuran setelah perolehan. Apabila menggunakan metode biaya untuk kepemilikan kurang dari 20%, maka dicatat sebesar biaya ya. Nah, apabila menggunakan nilai wajar berarti menggunakan nilai wajar sesuai dengan kondisi pasar pada akhir pelaporan keuangan ya. Nah, kemudian untuk metode ekuitas ini disesuaikan bagian investor atas aset bersih investi ya ataupun apa namanya net asset dari book value investi ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengakuan dalam income statement. Nah, ini untuk apa namanya metode biaya ya. Berarti kalau misalkan kita lihat dia hanya berasal dari apa namanya pendapatan dividen yang diumumkan oleh investi. Nah, namun sekarang kita melihat bagaimana kalau apa namanya metode pencatatan yang digunakan dengan menggunakan nilai wajar ya. Nah, berarti selain dari apa namanya bagian dividen yang diumumkan oleh investi, untuk yang nilai wajar ini ada dua eh, treatment ya. Apakah memang investasi itu untuk tujuan trading atau misalkan untuk tujuan jangka panjang? Kalau untuk tujuan trading, maka selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar akhir tahun ya. Nah, ini berarti keuntungan ataupun kerugiannya akan diakui di dalam income statement sebagai bagian dari other income and expense. Nah, sedangkan apabila kepemilikan kurang dari 20% ini dilakukan untuk tujuan investasi jangka panjang atau dinamakan dengan available for sale securities, maka selisih antara nilai wajar dengan nilai investasi di awal ya ini akan diakui sebagai keuntungan ataupun kerugian yang masuk ke dalam bagian other comprehensive income ya. Nah, di sisi lain untuk kepemilikan lebih dari 20 sampai dengan 50% atau dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, maka bagian laba atau rugi investi diakui dalam income atau loss from associate pada income statement. Nah, apabila investi mencatat adanya pendapatan komprehensif lain atau other comprehensive income ya, maka investornya itu juga akan mencatat bagian persentase ya sesuai dengan persentase kepemilikan itu di dalam other comprehensive income ya. Oke, kemudian untuk perlakuan dividen, baik dengan menggunakan metode biaya dan nilai wajar, untuk kepemilikan kurang dari 20% diakui sebagai dividen income dan tidak mengubah saldo investment. Sedangkan yang dengan menggunakan metode ekuitas, untuk kepemilikan 20 sampai dengan 50%, dividen mengurangi saldo investment in associate dan tidak diakui sebagai pendapatan. Nah, sekarang kita mau lihat ya, berkaitan dengan contoh kasus, bagaimana perusahaan mencatat ya dengan menggunakan fair value atau cost method ya, dan menggunakan metode equity atau metode ekuitas.
Jadi di sini contohnya adalah kepemilikan 20%. Nah, kepemilikan 20% ini seolah-olah bisa kita perlakukan ya, walaupun kenyataannya harus di bawah 20% untuk dengan menggunakan fair value atau cost method. Ya, ini hanya untuk perbandingan saja dengan metode ekuitas ya. Nah, di tanggal 1 Januari 2022, PT Purnama membeli 2.000 ya lembar saham sebesar 20% dari 10.000 lembar saham PT Surya senilai $50 per lembar. Nilai pari dan nilai wajar saham diasumsikan sama. PT Surya memperoleh net income 2022 itu sebesar 50.000 dan membagikan cash dividen pada 1 November 2022 sebesar 20.000. Untuk transaksi ini, PT Purnama akan membuat jurnal sebagai berikut. Yang pertama di tanggal 1 Januari ya ketika terdapat adanya pengeluaran investasi oleh PT Purnama untuk mendapatkan 2.000 lembar saham PT Surya. Nah, baik dengan menggunakan cost method atau fair value method ya dan equity method ini kita anggap sama ya. Pencatatannya yaitu adalah investment in S di debit dan cash di kredit sebesar 100.000. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan pembagian dividen kas ya oleh PT Surya kepada investor. Nah, PT Purnama ini merupakan salah satu investor dengan kepemilikan 20%. Sehingga PT Purnama akan mencatat ya berkaitan dengan pendapatan dividen itu apabila diberlakukan ya ini seandainya diberlakukan sebagai cost method atau fair value method maka dia akan mencatatnya cash di debit ya sebesar 4.000, kemudian dividen income 4.000 di kredit. Dari mana? Ini berarti 20% dikali dengan jumlah dividen total yang diberikan oleh PT Surya kepada investor, ya, yaitu sebesar 20.000. Jadi 20% dikali dengan 20.000 dapat 4.000. Nah, sedangkan dengan menggunakan metode equity, ini sifatnya adalah mengurangi nilai investasi ya. Berarti akan dicatat di debitnya adalah cash ya. Tetapi di kreditnya bukan sebagai income, tetapi sebagai pengurangan investment in S sebesar 4.000. Yang ketiga adalah berkaitan dengan informasi laba ya yang diumumkan oleh PT Surya. Nah, sebesar 50.000 ya. Sekarang bagaimana treatment ya kalau misalkan PT Purnama mencatat dengan menggunakan cost method ataupun fair value method ya. Nah, di tanggal 31 Desember tidak ada jurnal ya. Nah, sedangkan untuk metode equity karena adanya pengumuman income ini mengakibatkan kenaikan investasi PT Purnama di PT Surya ya. Nah, berapa? Yaitu 20% dikali dengan jumlah labanya yaitu sebesar 40.000 ya, yaitu kita dapatkan sebesar 10.000. Jadi kita membuat jurnalnya investment in S di debit dan income from S di kredit sebesar 10.000. Nah, kemudian berkaitan dengan alokasi selisih atas biaya perolehan ya. Nah, ini untuk kepemilikan 20 sampai dengan 50% atau investasi di entitas asosiasi ya. Ya, ini yang masih belum dibahas di akuntansi keuangan menengah ya. Jadi, apa saja yang mesti harus dilakukan? Yang pertama adalah langkah awalnya. Bandingkan biaya perolehan investasi dengan nilai wajar aset neto yang diperoleh ya atau book value dari net asetnya ya. Nah, jika terdapat selisih, yang pertama adalah dialokasikan ke aset ataupun liabilitas yang nilai wajarnya berbeda dengan nilai tercatat ya. Yang kedua, alokasi dilakukan secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan. Nah, jika terdapat sisa selisih dialokasikan sebagai goodwill. Oh ya, ini kalau misalkan kita lihat cost of investment dengan apa namanya fair value of net assetnya ini untuk memperoleh goodwill ya. Nah, tetapi kalau untuk alokasi kepada aset ataupun liabilitas yang nilai wajarnya berbeda dengan nilai tercatat, ini berarti biaya perolehan investasi atau cost of investment kita selisihkan terlebih dahulu dengan nilai buku dari aset neto yang diperoleh ataupun book value of net asset ya.
Nah, tapi kalau misalkan kita bandingkannya dengan fair value of net asset, kita dapatkan nanti selisihnya sebagai goodwill ya. Nah, oke baik. Nah, kemudian interpretasi selisih ya apabila biaya perolehan lebih kecil dari nilai aset neto. Jadi kalau misalkan kita bandingkan cost of investment, ini dia lebih rendah dibandingkan dengan fair value of net assetnya ya, maka nanti di sini akan muncul adanya goodwill negatif atau diakui sebagai keuntungan pada tahun berjalan. Tetapi ya kalau misalkan cost of investment-nya itu dia lebih besar dibandingkan dengan fair value of net asset ya atau sesuai dengan persentase kepemilikan, maka akan muncul goodwill dan melekat dalam akun investment in associate ya. Nah, berarti kalau misalkan dalam kondisi demikian ya, goodwill dalam metode ekuitas tidak disajikan sebagai akun terpisah, tetapi melekat di akun investment in associate ya. Nilai investasi akan mencerminkan alokasi selisih tersebut. Nah, kemudian ada amortisasi selisih ya atas biaya perolehan investasi. Nah, setelah alokasi selisih ya, ini selisih antara biaya perolehan dan nilai wajar aset neto yang diperoleh yang telah dialokasikan ke aset atau liabilitas dengan umur manfaat terbatas, ini diamortisasi sesuai dengan umur manfaatnya. Jadi, kalau kita lihat dalam konteks akuisisi ya ataupun investasi, di entitas asosiasi yang kepemilikan 20 sampai dengan 50%, kita akan mendapatkan informasi cost of investment, kemudian fair value of net asset, dan book value of net asset ya. Nah, kalau kita mau lihat seluruh selisihnya, kita akan selisihkan antara cost of investment dengan book value of net asset. Tetapi kalau kita mau melihat apakah terdapat adanya goodwill, atau tidak, kita bisa selisihkan antara cost of investment dengan fair value of net asset, ya itu sesuai dengan persentase kepemilikan. Nah, selanjutnya dampak amortisasi dalam metode ekuitas ya. Amortisasi ini akan menyesuaikan akun income from associate dan menyesuaikan akun investment in associate ya, ini dengan jumlah yang sama. Nah, dampak jangka panjangnya ya, ini seiring berjalannya waktu, selisih yang dialokasikan akan habis melalui proses amortisasi. Jadi, saldo akun investment and associate akan mencerminkan persentase kepemilikan dikali dengan ekuitas apa namanya di investi ya. Nah, perlakuan goodwill-nya bagaimana? Goodwill tidak diamortisasi, namun dilakukan pengujian penurunan nilai pada setiap akhir periode. Nah, ini ada contoh untuk akuntansi untuk investasi ekuitas ya. Pada tanggal 2 Januari 2023, PT Parung membeli 30% kepemilikan saham PT Serpong. Diasumsikan mempunyai pengaruh signifikan dengan menyerahkan uang kas sebesar 2 miliar dan saham sebanyak 200 ribu lembar dengan nilai pari 10.000 per lembar dan nilai pasar 15.000 per lembar. Kemudian PT Parung mengeluarkan biaya untuk pendaftaran saham 50 juta dan biaya konsultasi sebesar 100 juta. Sebagai tambahan informasi, pada tahun 2023, PT Serpong memperoleh net income sebesar 3 miliar dan membayar dividen pada tanggal 1 Juli 2023 sebesar 1 miliar. Nah, selain itu, laporan posisi keuangan atau neraca PT Serpong sebagai berikut ya. Ini laporan posisi keuangan ataupun PT Serpong per tanggal 2 Januari 2023 ya. Ini dalam ribuan, ada cash, receivables, inventories, other current asset, kemudian equipment. Total asetnya sebesar 15 miliar ya. Kemudian untuk yang book value, sedangkan yang fair value 18 miliar 800 juta. Nah, kemudian juga sisi liabilities ada accounts payable, notes payable, kemudian common stock sama related earnings ya. Nah, total liabilities and stakeholders equity-nya ini memiliki nilai yang sama dalam konteks book value ya. Nah, namun demikian untuk fair value yang disajikan hanya bagian liabilities saja. Nah, sekarang kita akan melihat ya berapa book value of net asset sama fair value of net assetnya.
Kemudian kita akan bandingkan dengan cost of investment ya. Cost of investmentnya berapa ya? Ini sebesar 2 miliar ditambah dengan saham yang dikeluarkan, saham baru yang dikeluarkan, yaitu 200.000 lembar ya. Kemudian dikalikan dengan nilai pasar, yaitu 15.000 per lembar. Sehingga kita totalkan ya ini 2 miliar ditambah dengan 3 miliar, berarti cost of investment-nya kita mendapatkan sebesar 5 miliar. Kemudian kita akan bandingkan ya untuk cost of investment 5 miliar, kemudian nilai tercatat net asset yang diperoleh atau di sini berarti book value of net asset ya. 30% dikali dengan 12 miliar. Nah, dari mana? Berarti kalau kita lihat di sini ya, ini berarti total asetnya ya sebesar 15 miliar, kemudian dikurangi dengan 3 miliar. Berarti sebesar 3 miliar, sehingga untuk book value of net assetnya, ini nilainya sebesar 12 miliar. Nah, bagaimana untuk book value, untuk fair value of net asset ya? Nah, total asetnya sebesar 18,8 miliar, sedangkan bagian liabilities-nya 2,8 miliar. Jadi fair value of net asset-nya sebesar 16 miliar. Nah, ini tinggal dikalikan dengan persentase kepemilikan, yaitu 30%. Nah, 30% dikali dengan 16 miliar kalau untuk yang fair value of net asset-nya ya, ini kita dapatkan sebesar berapa? 4 miliar 800 juta ya. Sehingga kalau kita mau tandingkan dengan cost of investment-nya sebesar 5 miliar, kita bisa mengetahui, oh ternyata ada selisih ya, ada selisih lebih sebesar 200 juta. Nah, ini akan dialokasikan ke goodwill. Oke, baik. Kemudian ya, kemudian kita lihat untuk perhitungan di sini ya, yang mau kita bandingkan antara cost of investment dengan book value of net asset ya. Nah, kita dapatkan bahwa ekses ataupun kelebihan cost di atas book value of net assetnya sebesar 1.400.000.000. Nah, ini kita alokasikan kemana? Nah, kita bisa lihat di sini ya, mana yang berbeda antara fair value apa namanya untuk aset ataupun liabilities ya yang berbeda dengan book value-nya. Nah, kita apa namanya identifikasikan yang pertama adalah inventories, kemudian other current asset, equipment, kemudian notes payable. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk mengalokasikan itu? Berarti nanti selisihnya kita kalikan dengan persentase kepemilikan. Nah, cuman nanti di sini ya, berarti contohnya inventories. Dia memiliki fair value yang lebih tinggi dibandingkan dengan book value. Sebesar berapa? Sebesar 1 juta ya, itu dia lebih tinggi. Tapi kalau other current asset di sini dia lebih rendah ya, sebesar 200 apa namanya juta ya, berarti nanti kita kalikan dengan 30% atau kepemilikannya. Equipment fair value-nya lebih tinggi dibandingkan dengan apa namanya dengan book value-nya ya, sebesar 3 juta. Nah, dalam konteks ini berarti bagaimana caranya untuk mengalokasikan. Nah, kalau misalkan fair value-nya lebih tinggi dibandingkan dengan book value-nya, untuk yang aset kita catat nilainya positif. Tetapi kalau misalkan fair value dia lebih rendah daripada book value-nya, maka kita catat negatif. Nah, namun demikian kalau untuk bagian liabilities yang fair value-nya lebih tinggi dibandingkan dengan book value-nya, maka kita catat negatif. Tetapi kalau fair value untuk liabilities lebih rendah dibandingkan dengan book value-nya, maka kita catat positif ya. Oke, baik. Sekarang kita bisa buktikan di sini ya, apa namanya 30% untuk inventory kali 1 juta dapat 300 juta untuk apa alokasi kelebihannya ya. Nah, kemudian untuk other current asset ini 30%, kemudian dikali dengan minus 200 juta ya, di sini minus 60 juta, kemudian equipment memiliki masa manfaat 20 tahun ya.
Ini 3 juta kali 30% dapat 900 apa namanya juta ya. Kemudian notes payable 30%. Kemudian karena fair value-nya lebih rendah dibandingkan dengan book value untuk liabilities, maka kita catat apa namanya positif ya. Nah, kita bisa jumlahkan terlebih dahulu sebelum kita menentukan berapa nilai goodwill ya. 300 kemudian tambah 300 juta tambah kurangi 60 juta tambah 900 juta dan tambah 60 juta. Nah, ini totalnya sebesar berapa nih? 1,2 miliar. Padahal kelebihan cost ya di atas book value of net assetnya sebesar 1,4 miliar. Berarti masih ada sisa sebesar 200 juta yang kita alokasikan kepada goodwill. Oke, baik. Kemudian kita masuk ke dalam pencatatan ya, pencatatan apa namanya untuk jurnalnya. Yang pertama di tanggal 2 Januari 2023 ketika terdapat adanya nilai investasi yang dikeluarkan oleh PT Parung kepada PT Serpong, ini ada komponen yang pertama adalah cash sebesar 2 miliar. Kemudian komponen sahamnya itu kita nilai tadi sebesar 3 miliar. Tetapi kalau misalkan kita lihat dari informasi yang sebelumnya ya, yaitu ini di sini berarti ada komponen nilai pari dan nilai pasar. Berarti kalau misalkan nilai pari 200.000 lembar kali 10.000 lembar, ini berarti sebesar 2 miliar. Ini untuk bagian komponen capital stock ataupun common stock ya. Sedangkan sisanya antara apa namanya nilai wajar dan nilai pari ya ini dialokasikan sebagai additional parent capital atau agio saham. Nah, kemudian juga terdapat adanya beberapa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT Parung ya untuk apa namanya untuk mengeluarkan sahamnya ya. Ini berkaitan dengan akuisisi ataupun investasi di PT Serpong ya. Nah, kita bisa lihat lagi di sini ya ada biaya yang dikeluarkan untuk pendaftaran saham sebesar 50 juta. Nah, ini merupakan biaya yang tidak bisa dihindarkan ya. Berarti akan mengurangi additional parent capital atau agio saham dan biaya konsultansi sebesar 100 juta ini akan diakui sebagai expenses. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian kita lihat lagi informasi berkaitan dengan dividen. Dividen yang diumumkan ya ini sebesar yang diumumkan dan dibayarkan ya di sini ya. Kita lihat. Oke, pembayaran dividen tanggal 1 Juli 2023 sebesar 1 miliar. Berarti persentase kepemilikannya 30%, ini berarti akan diakui sebagai cash di debit sebesar 300 juta dan investment in Serpong sebesar 300 juta di kredit. Nah, kemudian untuk apa namanya bagian laba dari investi. Nah, PT Serpong ini mengumumkan laba sebesar 3 miliar di akhir tahun. Berarti bagaimana pengaruhnya terhadap investment yang dimiliki oleh PT Parung di PT Serpong. Nah, kalau kita lihat persentase kepemilikan PT Parung 30% di PT Serpong ya 30% dikali dengan 3 miliar dapat 900 juta ini akan diakui sebagai penambahan nilai investment in Serpong sebesar 900 juta di debit dan income from Serpong itu di kredit ya 900 juta. Nah, kemudian ada beberapa yang mesti harus kita amortisasi yaitu inventories, other current asset, equipment, dan notes payable. Sedangkan goodwill itu tidak kita amortisasi. Nah, tadi kita mendapatkan nilai positif ya yang ada di sini. Yang paling gampang adalah bagaimana caranya untuk mengamortisasi atau menghilangkan atau mengurangi nilai ini. Nah, berarti kalau misalkan nilainya positif, ini akan mengurangi nilai investasi di bagian amortisasi. Kalau untuk yang nilainya negatif, ini akan menambah nilai investasi ya. Jadi kita akan membuat jurnal ya investment in S dan income from S ya ataupun income from Serpong. Nah, berkaitan dengan amortisasi berarti ya income from Serpongnya itu di debit sedangkan investment in Serpongnya itu di kredit. Contohnya berkaitan dengan amortisasi inventory ya.
Oke, karena memang terjual di tahun 2023, maka nilai 300 juta itu akan diamortisasi seluruhnya ya. Yaitu nanti di sini income from Serpong ya, di debit dan investment in Serpong dengan jumlah yang sama itu sebesar 300 juta. Sedangkan untuk amortisasi other current asset ya sebesar minus 60 juta, berarti ini akan kita perlakukan sebaliknya. Berarti investment in Serpong di debit dan income from Serpong itu dikredit sebesar 60 juta ya. Nah, selanjutnya untuk equipment ya. Equipment ini masa manfaatnya masih 20 tahun sehingga nilai ekses ataupun kelebihan tadi yaitu sebesar 900 juta kita bagi 20 ya. Berarti per tahunnya ini sebesar 45 juta. Maka kita akan amortisasi ya income from Serpong di debit dan investment in Serpong di kredit sebesar 45 juta. Nah, kemudian untuk notes payable ini memiliki jatuh tempo ya atau masa jatuh tempo 5 tahun berarti nanti di sini 60 juta ini kita bagi 5 ya sehingga kita mendapatkan 12 juta. Ini kita buat jurnalnya income from Serpong di debit dan investment in Serpong di kredit sebesar 12 juta. Nah, kemudian boleh nggak kalau misalkan saya mau gabungkan ya ini kelima jurnal tadi itu menjadi satu jurnal saja. Nah, boleh-boleh saja. Artinya adalah pada saat perhitungan untuk income allocation dari PT Serpong kepada PT Parung, berarti nanti di sini ada beberapa informasi yang mesti harus di-adjust atau disesuaikan ya, seperti nanti adanya pengurangan amortisasi dari apa namanya inventories, kemudian ada penambahan amortisasi dari other current asset, kemudian juga pengurangan dari amortisasi equipment dan amortisasi notes payable. Sehingga total yang diterima ya ataupun yang dicatat untuk kenaikan investasi dari income from Serpong itu totalnya sebesar 603 juta ya. Nah, itu kira-kira seperti apa namanya seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada interim acquisition ya. Nah, bila pembelian saham dilakukan tidak di awal tahun, maka perhitungan profit dari investi dan amortisasi selisih harga perolehan atas nilai wajar atau nilai tercatat ya dimulai dari tanggal pembelian. Nah, contohnya pada tanggal 1 Oktober 2022 ya, PT Pondok Labu membeli 40% saham PT Salemba sebesar 800 juta dan diasumsikan mempunyai pengaruh yang signifikan. Net aset PT Salemba tanggal 1 Januari 2022 ini sebesar 1,5 miliar rupiah. Untuk tahun 2022, PT Salemba melaporkan net income 250 juta dan mengumumkan dividen 1 September 2022 sebesar 150 juta. Nilai buku, aset dan liabilitas PT Salemba tanggal 1 Oktober 2022 sama dengan nilai wajarnya, kecuali bangunan yang nilai bukunya 400 juta, namun memiliki nilai wajar sebesar 600 juta ya. Masa manfaat bangunan sejak 1 Oktober 2022 adalah 20 tahun. Nah, dari informasi di atas ya, ini ataupun dari informasi sebelumnya, terdapat kelebihan harga perolehan ya, cost atas nilai tercatat net asset atau excess ya antara cost of investment dan book value of net assetnya. Nah, kalau misalkan dari informasi sebelumnya, ini kita hanya bisa kita dapatkan ya book value of net asset di tanggal 1 Januari 2022 yaitu sebesar 1,5 miliar ya. Jadi kita catat. Nah, namun yang kita perlukan adalah book value of net asset di tanggal akuisisi yaitu di tanggal 1 Oktober 2022. Nah, bagaimana caranya? Nah, berarti kita bisa bikin timelines ya. Oh, berarti nanti di sini ada peristiwa-peristiwa nih apa namanya 1 Januari sampai dengan 1 Oktober. Nah, yang pertama berarti kita mesti harus melihat, oh ada kenaikan RE ya. Kenapa demikian? Book value of net asset itu kan ekuitas. Dalam persamaan akuntansi, aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas.
ekuitas sama dengan aset dikurangi dengan liabilitas ya. Nah, sehingga kalau misalkan kita melihat kenaikan ekuitas itu salah satunya adalah karena adanya laba ditahan ya ataupun retained earnings. Nah, berarti komponen retained earnings itu ada komponen laba sama komponen dividen di dalamnya. Nah, laba selama 1 tahun itu sebesar 250 juta. Nah, berarti kita kalikan dengan berapa? Ya, 9 per 12 ya. Nah, ini kita dapatkan sebesar 187 juta 500 ribu. Kemudian dikurangi dengan dividen. Nah, dividen itu nilainya berapa? Nilainya mana tadi ya? Nilainya sebesar 150 juta ya. Nah, sehingga kita mendapatkan ya untuk book value of net assetnya di tanggal 1 Oktober 2022 itu kita jumlahkan ya dari mulai book value of net asset di awal tahun 1,5 miliar ditambah dengan bagian income selama 9 bulan 187 juta 500 ribu, kemudian dikurangi dengan dividen sebesar 150 juta. Nah, kemudian nilainya kita dapatkan 1.537 juta 500 ribu. Selanjutnya kita kalikan dengan persentase kepemilikan yaitu 40%. Nah, kita dapatkan 615 juta untuk book value of net asset di tanggal 1 Oktober 2022. Nah, kita tandingkan atau kita selisihkan dengan cost of investment-nya, yaitu sebesar 800 juta ya. Nah, kita lihat untuk selisihnya ataupun eksesnya, kita dapatkan 185 juta. Nah, informasi yang kita peroleh ya, yang memiliki perbedaan fair value dengan book value itu hanya untuk buildings ataupun bangunan ya, yaitu fair value 600 juta dikurangi dengan book value-nya 400 juta sehingga selisihnya 200 juta. Kemudian kita kalikan dengan persentase kepemilikan yaitu 40%. Dapat 80 juta. Nah, namun demikian eksesnya masih sisa nih sebesar 105 juta. Nah, ini dialokasikan ke goodwill ya sehingga nanti total eksesnya sebesar 185 juta. Nah, berkaitan dengan informasi yang sebelumnya kita lakukan ya, pencatatan atau penjurnalan dari transaksi-transaksi yang terjadi. Di tanggal 1 Oktober 2022, berarti nanti di sini PT Pondok Labu akan mencatat ya investment in PT Salemba di debit dan cash di kredit dengan nilai sebesar 800 juta. Kemudian di tanggal 31 Desember 2022 ya, ini PT Pondok Labu mencatat adanya profit yang diterima atas alokasi income PT Salemba. Berapa nilainya? 250 juta ya. Ingat dikalikan dengan bagian ya, kapan si PT Pondok Labu tersebut itu berinvestasi di PT Salemba, yaitu di tanggal 1 Oktober. Sehingga kalau misalkan kita hitung sampai dengan tanggal 31 Desember, ini selama 3 bulan. Berarti nanti kita harus kalikan dengan proporsinya, yaitu 3/12. Kemudian dikalikan dengan persentase kepemilikan. Ya, ini mesti harus hati-hati sehingga kita bisa mencatat bagian income ya PT Salemba yang diakui oleh PT Pondok Labu sebesar 25 juta ya. Nah, berarti jurnalnya investment in PT Salemba di debit dan income from PT Salemba di kredit sebesar 25 juta. Nah, satu lagi ya berkaitan dengan amortisasi adanya ekses ya. Eksesnya ini cuma kepada building yaitu sebesar 80 juta. Nah, masa manfaat building tadi itu diketahui selama 20 tahun ya. Nah, tetapi ingat juga bahwa amortisasi ini juga mesti memperhatikan proporsi bulannya ya yaitu 3 bulan 3/12 ya kemudian kita kalikan dengan amortisasi ya selama 20 tahun yaitu 80 juta dibagi dengan 20 berapa nilainya sebesar 4 juta ya kemudian dikalikan dengan 3/12.
Nah, amortisasi ini mengurangi investment ya. Jadi kita buat jurnalnya income from PT Salemba di debit dan investment in PT Salemba ya di kredit sebesar 1 juta. Nah, kita juga bisa gabungkan ya apa namanya untuk kedua jurnal tersebut yaitu investment in PT Salemba di debit dan income from PT Salemba di kredit itu sebesar 24 juta. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Berarti saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.